Oke, mohon maaf ya, saya ulang lagi ya. Jadi rencananya sebenarnya untuk hari Jumat itu dengan trainer dari Sagu Sapi Pusat, dari saya nggak tahu dari Jawa atau dari mana. Jadi trainernya tapi hari Jumat. Nah, untuk saat ini kita ngobrol tipis-tipis. Jadi ketika nanti Bapak Ibu misalkan ada kegiatan yang memang penting atau kegiatan yang keluarga, saya yakin malam minggu ini banyak kegiatan keluarga, kita tidak masalah ya, tidak harus ada terus ya untuk di grup ini yang kalau misalkan ada kegiatan-kegiatannya. Namun kami usahakan atau saya usahakan paling tidak apa yang saya sampaikan untuk Canva ini nantinya bisa untuk Bapak Ibu langsung coba ya di laptopnya. Jadi cara mudahnya Bapak Ibu laptopnya dibagi dua. Jadi layarnya satunya untuk Zoom, satunya lagi untuk Bapak Ibu membuka Canva. Dan silahkan Bapak Ibu membuka Canva-nya terlebih dahulu biar mudah ya, mudah untuk mengikutinya nantinya. Jadi bisa langsung bisa dicoba ya. Jadi saya ingatkan kembali ya, misalkan kalau saya ada hal-hal yang mungkin belum begitu paham, silakan Bapak Ibu, yang saya yakin Bapak Ibu di sini banyak yang lihai-lihai daripada saya ya. Dan mungkin bisa juga share bareng gitu, apa yang namanya ya, berkolaborasi lah atau berbagi untuk masalah Canva ini. Oke Bapak Ibu, bagaimana kira-kira sudah bisa dimulai untuk kita buka Canva-nya? Ataukah Bapak Ibu sudah membuka Canva di layar sebelahnya? Jadi layar laptop Bapak Ibu silakan bagi dua. Jadi satunya untuk Canva, satunya lagi untuk Zoom ini kalau bisa. Kalau tidak terganggu sinyalnya. Itu paling gampangnya untuk kita belajar nanti. Gimana? Apakah sudah? Jadi silakan dibagi layarnya dua, satu Zoom, satunya untuk Canva. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini saya senang sekali di sini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari NTT, luar biasa. Jadi kita ngobrol tipis-tipis ya, kalau di sana mungkin sudah sangat malam nih, mungkin sekarang jam 8. Baik, saya share screen ya. Oke Ibu ya, kita mulai ya. Oke. Mohon izin ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat Canva yang seperti ini kan ya. Tolong nanti direspon ya untuk kata-katanya, kalau misalkan ada yang perlu direspon silakan. Kalau Bapak Ibu lihat Canva kan seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu sudah kalau Bapak Ibu sudah melihat Canva ini Canva saya adalah Canva pendidikan. Jadi kalau masih Bapak Ibu masih belum ikut yang Canva pendidikan, seperti yang di-share di link di info grup itu ada link untuk Canva pendidikan. Nah, ini masuknya di sini Canva pendidikan, ini yang saya sudah kopikan linknya. Nah, seperti ini tidak merusak akses. Nah, ini karena saya sudah masuk ke Canva pendidikan, saya nggak bisa masuk ya. Tapi kalau Bapak Ibu kemungkinan bisa. Nah, biasanya bisa nanti ya. Atau bisa juga menghubungi tim yang berada di daerah Bapak Ibu sendiri masing-masing. Biasanya itu di sekolahan itu ada. Oke, ini Canva saya, Canva pendidikan. Di sini ada tulisan pendidikan ya. Nah, untuk membuat video pembelajaran, Bapak Ibu pasti akan diminta untuk memilih di sini. Nah, di sini adalah pilihan Bapak Ibu semuanya. Canva ini termasuk salah satu yang menurut saya yang sederhana dan hampir semuanya lengkap. Ya, hampir semuanya lengkap. Di sini canva.com ya, ngambilnya ya, bukanya dari canva.com, terus Bapak Ibu nanti login, saya yakin sudah bisa. Kira-kira ada yang belum bisa enggak login? Halo, apakah ada yang belum bisa login? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oke, anggap aja sudah bisa. Tapi kalau belum bisa login, silakan nanti di chat
belum bisa, nanti kita masukkan ke login lagi. Oke, kita masuk ke bagian video. Jadi sebuah program yang online, Bapak Ibu ya, itu kalau Bapak Ibu suka dengan mengotak-ngatik semuanya itu tidak masalah dan tidak akan mengganggu kinerja laptop Bapak Ibu ya. Kalau dia online ya, sifatnya online, dia tidak akan mempermasalahkan kerja laptop Bapak Ibu. Jadi laptop Bapak Ibu tidak akan bermasalah di situ. Kecuali Bapak Ibu download, nah ada kemungkinan bisa jadi virus dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mencoba aplikasi-aplikasi, saya bahasanya dapat katakan 80% tidak akan ada masalah. Apalagi untuk masalah Canva ini. Silakan Bapak Ibu otak-atik dan lain sebagainya ya. Nah, video pun di sini ada berbagai macam. Ada video seluler, Facebook, Instagram, TikTok, ya, YouTube, video YouTube, iklan YouTube, kolase video, video link, terus kemudian pesan video, video template slide. Jadi tampilan slide ya. Kita ambil video saja, video kosong ya. Nah, ini mohon maaf ini karena sinyalnya juga pakai kayak apa? Bukan pakai WiFi Telkom ya. Bukan pakai ini, bukan pakai Speedy jadi agak ini. Oke, sambil menunggu dari Canva-nya, biasanya saya padukan Canva ini dengan yang namanya ChatGPT. Nah, Bapak Ibu bisa lihat chat openai.com adalah ChatGPT. Biasanya untuk mencari segala sesuatu yang bisa kita masukkan ke Canva atau mencari informasi yang lebih mudah, ya. Terus kemudian saya masukkan lagi biasanya text to speech pakai ttsfree.com. Biasanya di sini ini kalau yang ini fungsinya adalah membuat tulisan yang panjang untuk menjadi ucapan ya. Terus kemudian kalau remove logo, saya biasanya menggunakan 123aplikasi.com. Jadi logo Master, logo hampir semua logo bisa di sini. Nah, kemudian ada juga di sini sebenarnya ada berbagai macam ya. Misalkan hampir sama dengan Canva juga, ada add video, text to video dan sebagainya. Tapi kalau di sini saya lebih sering menggunakannya adalah remove logo from video. Ini tadi nggak jadi. Nah, ini kalau ini membuat animasi yang untuk pembicaranya adalah menggunakan expressadobe.com ya. Itu untuk membuat animasinya kalau misalkan nanti dibuat animasi. Oke, sekarang ini sudah terbuka. Bapak Ibu pas waktu ketika membuka Canva yang untuk video, dia akan seperti ini ya. Terus kemudian Bapak Ibu bisa di sini lihat desain. Desain ini berarti dia seperti template yang sudah ada. Jadi pilihannya tinggal banyak sekali. Nah, Itu desainnya berbayar nggak Mas Mo? Pak, maaf, mana? desain itu yang kita pilih berbayar nggak nanti ya? Kalau desain itu biasanya kalau berbayar dia ada tulisannya premium. Kalau edu seperti ini tidak akan berbayar dia. Oh, Nah, yang edu ini tidak ya. ya? Sebagai pelanggan Canva untuk pendidikan, Anda mendapatkan template premium secara gratis. Nah, tapi posisinya yang ada tulisannya edu. Ya. Oke. Oke. Makasih Pak. Jadi langsung tanya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sambil ngobrol sambil ini. Jadi waktunya juga sebentar aja nantinya. Nggak perlu panjang-panjang. Oke. Kita untuk coba ya. Untuk coba kita bisa menggunakan apa ya? Dari yang agak ini. Oke, misalkan ini aja. Oh, ini sampai jumpa minggu depan. Oke.
Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah ya, bentar, saya naikkan dulu ini. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, di sini ada tombol play dan 5 detik. Ini artinya dalam gambar slide ini kalau bisa kita ucapkan juga slide juga ya, karena dia bisa nanti banyak di sini. Ini adalah 5 detik panjangnya ya. Panjang videonya adalah 5 detik. Dan kita bisa panjangkan dengan di sini. Kita geser seperti ini bisa. Ya. Kita geser seperti ini bisa. Kalau jadi seperti ini berarti dia akan panjangnya 16,6 detik ya. Panjang videonya lama, durasi videonya 16,6 detik. Itu untuk gesernya. Dan cara gesernya adalah cuma diklik kiri aja, diredam ya. Dia kan ada tanda geser ya, ini ya, tanda geser ya. Di kursor saya ini ada tanda geser. Dia cukup hanya diredam saja, kemudian digeser kanan kiri. Tergantung Bapak Ibu mau berapa menit di situ. Terus kemudian di sini ada pilihannya banyak ya. Dia ada animasikan. Misalkan animasi ini berbagai macam, dia ada pilihannya misalkan. Nah, coba kalau Bapak Ibu lihat di sini dia ada perubahannya ya. ABC-nya tektonik, dia akan bergerak. Nah, dia bergerak ya. Ini adalah waktunya. Jadi selain daripada Bapak Ibu menggeser ini, juga Bapak Ibu bisa lewat edit waktu ini untuk merubahnya. Ya. Terus kemudian ada posisinya. Nah, posisinya apakah ini tumpang tindih dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk posisi ini adalah lapisan. Jadi lapisan ini kan untuk semuanya di sini ya. Jadi posisinya antara yang bagian kotak ini misalkan, ini bisa ditaruh di bagian belakang juga bisa juga. Jadi ini tinggal digeser ke bagian atas. Nah, ini digeser ini ya. Nah, kita geser itu dengan cara klik kiri kemudian diredam. Kita geser ini posisinya nanti di bagian belakang, di bagian bawah, dan sebagainya. Ya. Terus kemudian ini misalkan ini kan posisinya ada di belakang, di depannya yang di belakang di depannya yang ada tanda ini ya. Ini kita taruh lagi di, nah, misalkan posisinya kita rubah tumpang tindihnya. Nah, dia akan derajat timbul menjadi ada di bagian depannya. Nah, ini posisinya adalah seperti itu ya. Oke Pak Taufik, kira-kira ada yang mau disampaikan? Enggak, mendengarkan Berarti ini saja. yang paling atas, yang paling ini ya. Paling atas Yang ya paling depan, yang posisinya paling kita depan lihat gitu ya. posisinya yang paling lihat. Jadi kalau bagian belakang jadi background dia. Bahasanya itu jadi bagian belakangnya. Tapi ada posisinya, ada posisi 1, 2, 3, 4 dan mungkin yang terakhir adalah posisi yang paling belakang ini, background yang paling belakang. Oke, Kayak jadi, ada 6 layer gitu ya Pak ya. ya, jadi ini di warna yang pink ya kalau di situ kelihatannya ya. Ya, ini bagian paling belakang, ini background paling belakang. Ini anggap aja ini nomor 1, 2, 3. Ya, ini ada yang kotaknya ini kan ada 3 ya. 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, 3-nya adalah ini. Ya. Ini kalau dipisahkan lagi itu ada 1, ada bagiannya lagi, belakangnya lagi, ada belakangnya lagi. Nah, ini bisa dipisahkan ya. Nah, pisahkan. Nah, jadi kan ada 3 nih jadinya. Nah, di sini juga kan ada 3 lagi. Ketika dikelompokkan, dia akan menjadi 1. Nah, ketika mengelompokkan atau menyatukan bagaimana? Tinggal kita blok ya bahasanya ya. Kita blok itu dengan diredam pakai sebelah kiri ya. Klik kiri kemudian diredam. Terus kemudian diarahkan kursornya. Nah, itu bisa dikelompokkan. Dan kalau sudah dikelompokkan nggak bisa digonta tadi lagi. Nah, nggak bisa dipecah-pecah lagi. Jadi kalau kita geser, dia akan sama. Kalau misalkan dikelompokkan. Kalau dipisahkan, dia akan keluar satu-satu. Nah, duplikat misalkan. Kita taruh ke sebelah sini. Nah, kita bisa pisahkan satu-satu. Nah, apabila misalkan kita mau kembali ke
kembali ke apa namanya, ke bentuk semulanya bisa pakai yang urungkan ini atau Ctrl Z seperti di Word lah ya. Karena pada dasarnya semua aplikasi itu hampir menggunakan mirip-mirip dengan yang ada di Word untuk ininya, tugas-tugasnya. Nah, kalau di bagian atur, dia posisinya adalah lebar, tinggi, rasio X dan Z, kemudian putarnya berapa derajat, ya. Nah, maju mundur ini sama dengan pilihan lapisan tadi. Kalau maju dia berarti lapisan di depan satu di depannya. Tapi kalau ke paling depan dia berarti menjadi bagian paling depannya yang ini. Ya. Nah, ini kan kalau kita klik bagian sebelah sini, nah nanti ada pilihannya banyak. Maju, mundur, lebar, tinggi ya. Pix itu berarti pixel. Ya, lebih besarnya ininya. Ya. Terus kemudian itu ya, kira-kira yang untuk bagian backgroundnya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Kalau ini sama seperti kita membuat presentasi PowerPoint. Hampir sama dengan presentasi ketika kita membuat PowerPoint. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan unmute kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan. Ada? Pak, sebenarnya bedanya Canva pendidikan sama yang dari belajar.id itu sama nggak sih? Oh, ya itu Canva pendidikan itu dari belajar.id itu. Oh, sama ya. Ya, sama. Itu juga yang Edu itu free berarti ya? Ya. Oke, Bu Seli, kira-kira ada yang ini yang perlu dimasukkan lagi tambahannya? Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngobrol-ngobrol aja nih, Bu ya. Ya, silakan, Bu. Gih. Maaf, untuk biar background-nya yang warna pink itu bisa berganti, ada transisinya gitu, bagaimana Pak caranya? Transisinya ya, pinknya ya. Background. Ya. Animasi. Jadi antara menganimasikan antara satu background satu ke background yang lainnya gitu loh Pak, biar gitu. hidup. Ya, kita gunakan animasikan Bu. Nah, animasikan ini untuk semuanya nih. Nah, misalkan, nah nanti pilihannya nih, ada keduanya atau saat masuk atau saat keluar. Nah, misalkan hentak, nah seperti ini. Terima kasih Bapak. Di bagian animasikan, nah, kan animasi sudah nih. Oke, sampai sini kira-kira ada lagi? Ada lagi enggak yang raise hand? Oke, enggak ada ya. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Itu untuk bagian desainnya. Jadi ke desainnya tadi silahkan Bapak Ibu pilih sendiri. Banyak kok desainnya. Tinggal kita pilih saja. Misalkan desainnya tentang IPA misalkan. Nah, ini banyak. Jadi desainnya banyak ya tentang IPA. Misalkan kalau ada yang matematika bisa desainnya tentang matematika dan Bapak juga. Terus kemudian untuk itu untuk background belakangnya ya. Terus kemudian untuk kata-katanya. Nah, kata-katanya Bapak Ibu seperti biasa sama seperti di PowerPoint ya, PowerPoint. Bapak Ibu tinggal klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Nah, dia kan sudah bisa untuk membuat editannya. Ya. Nah, ini karena ini kayaknya sepertinya jangan sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa berlangganan ini jadi satu, maka kita harus pisahkan dulu. Pisahkan dulu, baru dia akan jadi 2. Nah, kita bisa pilih ya. Nah, kita bisa menghapus ya, ini bagian menghapus atau menambah. Kalau duplikat itu berarti membuat yang sama. Ya, membuat sama. Nah, ini banyak pilihannya ya.
salin, ganti, salin gaya, tempel, duplikat, lapisan. Misalkan ini kalau lapisan itu berarti pilihannya antara dia akan menjadi di bagian paling belakang atau bagian paling depan ya, atau rata halaman dan sebagainya, atau memberikan tautan juga bisa di situ. Tautan itu buat internetnya ya. Kalau misalkan Anda punya tautan bisa juga di situ. Oke. Untuk bagian depannya, bagian apa namanya editing teksnya, itu ada berbagai macam, hampir sama dengan Word ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngedit itu, pokoknya semuanya hampir sama dengan Word ya. Kalau editing teks. Nah ini misalkan huruf-hurufnya, ini misalkan huruf-hurufnya Bapak Ibu mau ganti. Nah ya, tidak perlu diblok dulu ya. Kalau yang misalkan sudah dalam kotakan ini, dia akan langsung semuanya terganti dalam hurufnya, ya. Tapi kalau mau diblok dulu juga bisa. Nah, kalau ini ukuran fontnya, ya, ini garis bawah dan lain sebagainya, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Terus ini perataannya, apakah dia di bagian tengahnya atau dan sebagainya, Bapak Ibu pasti juga sudah tahu juga, karena hampir sama dengan Word, saya yakin bisa. Terus kemudian efeknya, nah mungkin beberapa mungkin masih belum ini ya. Kita lihat efeknya. Efeknya ini adalah dia apakah seperti ini ya. Kita lihat di sini. Nah, efeknya apakah dia tulisannya seperti ini? Ini efek ini pilihannya hanya ini aja ya Bapak Ibu. Ini efeknya seperti ini aja. Kalau efek-efeknya. Warna berubah misalkan dari sini juga. Nah, warna hitam. Jadi pada intinya kalau Bapak Ibu menggunakan Canva ini, ya Bapak Ibu ya, silahkan otak-atik dan tidak akan bermasalah dengan laptop Bapak Ibu, ya, karena dia sifatnya online. Kecuali kalau Bapak Ibu download aplikasi, nah kemungkinan ada virus yang masih nyantol dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ngotak-ngatik ini, jangan khawatir, tidak bakalan bermasalah laptop Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu laptopnya speknya cuma RAM-nya yang 1 GB atau 2 GB lah, kemungkinan hanya nge-lag saja. Lag itu berarti tidak bisa digerakkan. Kalau terlalu banyak yang diedit biasanya. Makanya Bapak Ibu sebisa mungkin untuk saat ini RAM minimal 4 lah. Terus untuk animasikan, ini hampir semuanya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, animasikan seperti ini. Ya, misalkan yang sama seperti tadi, kalau tadi adalah background-nya ya, kalau tadi kan semuanya ya, kalau tadi kan animasi semuanya, kalau ini animasi teks, kalau ini animasi halaman, ya ini animasi halaman ya seperti ini ya. Nah kalau animasi teks, dia per teksnya, ya, dia per teksnya. Nah misalkan, nah kita misalkan animasikan save, kata misalkan. Nah, ya. Oleh karena animasi halaman tadi dia masih ada, jadinya dia masih jalan. Jadi animasikan fungsinya seperti itu. Nah, tapi ada yang spesial ya dari animasikan. Nah, ini saya buat yang hapus semua animasi dulu ya, biar Bapak Ibu biar bisa lihat bedanya. Nah, ini misalkan ini ya. Nah, ini sekarang ini untuk Canva ini ada sesuatu yang agak spesial ya. Spesialnya itu di ini. Jadi ini sebenarnya ini bukan apa ya, bukan ikon dari animasi ya, tapi sebenarnya di sini ada animasi yang untuk elemennya. Ya, kita klik ya. Jadi mohon maaf, saya kurangi dulu. Oke. Nah, kita animasikan kayak gini. Nah, ini langsung aja. Jadi animasi dia akan bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tapi sayangnya ketutupan ini ya, sampai sini ya. Ini kita jadikan ke bagian paling depan. Lapisan kita ambil lapisan maju paling depan. Nah, ini animasinya.
ya. Kecepatannya kita kurangi, misalkan. Nah, dia akan bergerak sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan mau berhenti di sini ya berhenti di sini. Nah, biasanya kita pakai gunakan untuk tangan ya. Kita biasanya gunakan untuk elemen tangan. Nah, elemen tangan itu kita bisa animasikan untuk bergerak juga. Nah, nanti kita dengan sampai situ. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke bagian elemen. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah lihat yang ini ya. Apa itu namanya? Video pembelajaran yang posisinya itu ada kayak gambar orang terus ngomong. Nah, kita bisa mencari elemen di sini adalah orang bicara dan sebagainya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Atau ada video yang ya seperti menceritakan, bisa juga di sini. Atau guru bicara, orang sedang bicara, atau animasi. Nah, itu pilihan-pilihan bisa dipakai ya. Nah, ini orang. Nah, ini juga kalau video, kita cari video yang ada orangnya misalkan. Orang mengajar. Ini bisa juga ini ya. Kita bisa gunakan ini. Nih, oke. Kalau saya bisa menggunakan yang sudah terakhir kemarin kami pakai adalah yang ini. Nah, ini. Oke. Bapak Ibu mungkin akan lihat seperti ini ya. Ini ada gerakan-gerakannya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan edit video. Edit video, hapus latar belakang. Ya, ini bukan apa ya, bukan icon ya di sini ya, tapi ini alat di sini. Di sini ini alat bantu ya. Nah, hapus latar bagian belakang. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, kita tinggal memposisikan besar kecilnya. Kalau misalkan Bapak Ibu perlu ya seperti ini. Terus kemudian pemutaran. Putar otomatis di presentasi. Berarti dia akan secara otomatis di presentasi tadi, setelah di video tadi langsung akan berjalan dan langsung akan bergerak ya. Jadi di sini silakan gunakan Bapak Ibu untuk dicoba semuanya. Jadi nanti bisa dicoba semuanya di sini ya. Misalkan dipangkas. Kalau dipangkas berarti dia kecilkan lagi. Di bagian mana yang bagian penting. Nah, ini kalau dipangkas dia akan seperti ini aja. Besarnya ya. Kalau dibalik dia akan membalik. Baik horizontal, baik vertikal. Dia balik badan. Kita bisa taruh di belakang sini misalkan. Nah, ini animasi ya tadi ya. Misalkan Bapak Ibu di sini teksnya kadang ada di kanan, kadang ada di kiri. Nah, ini bisa dianimasikan menggunakan buat animasi tadi. Bisa diseret juga. Jadi ini kan sudah di blok ya, sudah diklik tadi ya. Nah, ini kita baru klik ya. Terus kemudian bisa buat animasi. Ini bisa kita arahkan gini. Nah. Itu ya. Jadi seolah-olah dia akan berbicara. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengganti foto dengan fotonya sendiri, dengan fotonya sendiri, atau dengan apa itu namanya, video Bapak Ibu sendiri, bisa menggunakan unggahan. Nah, rekam diri Anda atau unggah file. Soalnya kalau rekam diri Anda, kamera di sini akan mati, jadi saya tidak bisa mencobanya ya Bapak Ibu ya.
Tapi bisa seperti itu. Atau video misalkan. Jadi bisa menggunakan video pribadi dimasukkan ke sini. Ya. Misalkan saya menggunakan video ini sama dengan video yang di sini. Ya. Tinggal nanti itu tadi edit video, jangan lupa. Terus kemudian hapus latar belakang. Ya, kalau sudah hapus latar belakang, dia posisinya akan di depan semuanya ini. Ya. Terus kemudian kalau posisinya kebetulan nih, misalkan Bapak Ibu mengedit, ternyata posisinya gambarnya berada di belakang. Nah, tinggal Bapak Ibu klik lagi, ya, klik lagi yang orangnya ini, kemudian masukkan ke posisinya lagi. Bisa bagian paling atas atau pindah lagi ke bagian paling depan. Oke, kira-kira sampai situ mau ada yang ditanyakan enggak? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Di kolom chat, Pak. Oh, di kolom chat. Bentar. Oleh kalau buka kolom chatnya kayak ini. Bisa dikolaborasikan dengan aplikasi lain? Bisa, Bapak Ibu ya. Kenapa bisa dikolaborasikan? Karena di sini ada unggahan. Ya, Bapak Ibu bisa klik unggahan tadi untuk mengkolaborasikan dengan file yang berasal dari aplikasi lain. Misalkan ini saya ambil dari yang ini, yang gambar orang yang bergerak ini, saya ambil dari file Zepito, ya. Itu saya ambil dari Animate ini, Animate Your Audio ini saya ambil, dan ini hasilnya. Ini bisa saya masukkan ke sini, ya. Terus kemudian ada feedback suaranya. Oh iya. Link pendukung ya, ChatGPT, kemudian 123aplikasi.com, ya, itu bisa menjadi link pendukung ya. Oke. Link support untuk Canva ya, untuk editing Canva ya. Nanti kita ulang lagi, nanti kita masukkan ya. Tapi ini kita ke sini dulu. Nah, untuk ini ya, untuk kita mulai dulu. Nah, kemudian sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan dulu enggak? Yang untuk ininya. Nanti kita masuk ke teks dan untuk masuk ke bagaimana membuat ada suaranya dan sebagainya. Halo Bapak Ibu. Tadi maaf Pak, itu untuk menghapus latar belakang video yang orang bicaranya. Tadi saya lupa di mana Oh, Pak iya. tadi. Bapak Ibu silakan klik fotonya dulu, foto yang di Bapak Ibu ya, foto Bapak Ibu yang ada ya. Kalau bisa fotonya jangan terlalu banyak warnanya ya. Misalkan kalau menggunakan foto Bapak Ibu ya, kalau jangan terlalu banyak menggunakan warna. Terus kemudian pakai edit video. Klik edit video. Terus klik menghapus latar belakang. Edit video, hapus latar belakang. Ya, edit video ini bagian, kemudian hapus latar belakang. Terus videonya dari mana Bapak Ibu? Kalau mau gampang, cari di bagian elemen. Orang mengajar, orang bicara, atau misalkan hewan animasi, misalkan ya, kalau ada, siapa tahu ada nih. Saya belum coba juga nih. Animasi. Nah, misalkan dengan animasi seperti ini bisa dimasukkan. Atau video-video yang ada hewan animasinya juga bisa dimasukkan juga. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf ya, saya unmute sebentar. Oke, kalau bagi ada yang mau tanya, silakan mau tanya, silakan. Bagaimana Bu? Saya mau tanya dulu nih. Kalau misalkan tugas nanti untuk guru penggerak membuat video itu memang boleh tidak pakai wajah kita, Pak? Kalau dari yang cerita dari pertemuan sebelumnya, semuanya boleh. Tergantung boleh ya? Tergantung kemampuan kita untuk membuatnya. Boleh video dari Canva, boleh dari apapun, itu sebenarnya boleh. Ya. Jadi tidak gambar wajah kita pun tidak apa-apa, tidak masalah, masalah gitu ya? Tidak masalah. Walaupun tidak ada gambar wajah pun tidak masalah. Oh iya.
Atau Oke, terima kasih Pak Lutfi. mau langsung video langsung yang apa itu namanya? Langsung kita kayak ngambil kamera terus kemudian langsung video pun sebenarnya juga tidak masalah juga. Jadi tidak diwajibkan ya? Sepertinya tidak diwajibkan. Itu dari info dari narsum yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Narsum PGP yang sebelumnya. Tapi kalau bisa tanya dengan pengajar praktek atau fasilitator, alangkah lebih baik lagi untuk mengisi jawaban tadi. Karena saya lihat sepertinya untuk kita kompromi dengan narsum pengajar praktek ya atau dengan fasilitator sepertinya mudah. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kompromi tidak masalah sepertinya. Jadi kayaknya seperti kayak kita belajar dengan teman gitu lah bahasanya kalau pas waktu kegiatan CGP nanti. Jadi enak untuk kita belajar, kita tanya juga enak juga. Jadi bisa subjektif juga ya Pak ya? Jadi misalkan kayak pengajar prakteknya tidak mengizinkan, berarti kita harus mengikuti gitu ya? Iya, karena nanti kan pengaruh ke nilai dari pengajar praktek sama fasilitator. Sebenarnya seperti itu. Makasih Pak. Ya. Tapi setidaknya kita belajar untuk semaksimal mungkin lah. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi enggak yang ini, yang masalah yang sampai sini? Pak Lutfi mohon izin Pak. Ya, silakan. Untuk durasi video itu maksimal berapa menit ya Pak? Nah, untuk durasi video sebenarnya tergantung Bapak Ibu ya. Oke, untuk durasi video sebenarnya tergantung Bapak Ibu nantinya dalam mengerjakan tugasnya. Atau mungkin biasanya di LMS itu biasanya mungkin ada petunjuknya durasi video sekian menit, terus kemudian maksimal besarannya sekian dan sebagainya, biasanya itu mungkin ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin loh ya, karena saya belum lihat juga LMS-nya. Pak Lutfi, Gih, bukan di LMS, yang di Canva. Di Canva ini kan kalau gitu. kita makin lama durasinya agak lemot tuh Pak. Nah, biasanya yang Pak Lutfi sudah dari pengalaman Bapak nih yang pernah Bapak buat, itu maksimal durasi nih di Canva buat video itu berapa menit Pak? Bisanya Pak? Kalau kemarin tak lihat tidak masalah, sebenarnya banyak tidak masalah. Cuma kekuatan dari laptop Bapak Ibu aja kayaknya. Itu. Oh, Pak Lutfi pernah buat paling lama berapa menit Pak? Kalau biasanya kalau saya editing video paling 5, 6, 7 gitu. 5 ya? Iya. Oleh karena dia kan biasanya kan cuma sebentar-sebentar aja yang enggak yang panjang-panjang gitu. Kalau untuk pembelajaran kan. Saya Oke, pernah terima kasih, buat Pak. 12 menit sih Bu. Nah, 12 menit. 12 menit. Serius Bu? Lancar Bu, downloadnya lama ya Bu? Laptopnya harus laptop yang bagus Bu itu. Nah, Saya pinjam laptop yang untuk pemain game itu loh Bu. Itu. Waduh, itu udah mahal sekali itu laptop. Iya, tapi karena tahu. emang berat banget ini kalau Canva. Oh iya benar-benar. Tapi kalau Bapak Ibu mau dicoba aja enggak apa-apa. Kita lihat, oh sampai sini loh ternyata maksimalnya. Tidak masalah kan? Gitu. Ya. Gitu Terima ya. kasih Pak Lutfi dan Bu Leli. Infonya, ilmunya bermanfaat. Ada lagi Ya, enggak teman-teman nih? Silakan. Yes. Kalau ini bisa digunakan untuk setiap template ya Pak. Misalkan kita milih template apa gitu, kemudian kita modif juga. Jadi nggak usah dari tadi. Ya bisa ya Pak, nggak ada sendiri juga nggak apa-apa. Bisa, ada masalah. Ya, bisa. Lebih mudah. Ya. Oh, ada masalah, bisa. Kita tinggal, Tinggal di download gitu ya Pak ya. Ya, terus kemudian nanti dimasukkan video gitu ya. Ya, terus kemudian dimasukkan di sudah ada di template yang sudah ada. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu mau masukkan ke Canva, silahkan Bapak Ibu unggah file. Di situ ada gambar, video, dan audio. Ya. Nah, kalau mau diganti, tapi kecuali kalau mau ganti link, dia harus nge-link juga Bapak Ibu ya. Misalkan linknya ke, nah,
Tautan misalkan YouTube ya harus pakai tautan ini. Jadi silakan. Ini bisa gambar. Nah, ini gambar-gambar saya misalkan. Terus kemudian video, ini video-video saya kemarin mencoba. Ya. Nah, audio. Oke. Berarti kita harus nyiapin bahannya ya Pak ya? Iya, Bapak Ibu, siapkan bahan sebelum bekerja. Siap. Terima kasih Bapak. Terus kemudian untuk teks ya, Bapak Ibu ya. Teks ini kan tadi ya. Kita tadi kan elemen sudah ya, elemen ya. Elemen itu ada banyak, di sini ada bingkai, kemudian ada bagan, kalau yang matematika ya. Ini maaf ini. Nah, ini banyak pilihannya. Jadi cari elemennya dulu, kata-katanya apa, ya misalkan nanti bisa dimasukkan ke posisi sini. Dan harap Bapak Ibu ingat ya, kalau untuk editingnya nanti seperti ini, di bagian atas ini, silakan Bapak Ibu coba semuanya. Ya. Nanti silakan coba Bapak Ibu di bagian editing ini. Oke, terus kemudian kita masuk ke bagian teks. Nah, teks ini sama seperti dengan kalau Bapak Ibu pernah melihat Word itu ada di bagian art ya. Art ya, ada art yang mungkin kata tulisannya yang bisa seperti ini ya. Di model-model seperti kan itu ada di art di Word itu ya. Dan di PowerPoint pun juga sama, dan ini pun juga sama. Nah, gaya teks ini ada yang besar, judul berarti besar, ya. Subjudul, sedikit teks isi. Nah, ini kecil ya. Jadi tulisannya besar, setengah, sedang, dan kecil. Besar, sedang, kecil. Kemudian font, di sini banyak merek font. Nah, misalkan kita tambahkan kotak teks. Nah, kita masukkan tambahkan judul. Nah, ini kita alihkan ke sini. Nah, misalkan ini ya. Ini Bapak Ibu bisa rubah dengan berbagai macam. Nah, ini kalau ini dirubahnya seperti ini, Bapak. Efek. Nah. Kalau ini dia langsung. Terekam. Oh, kedobel. Mohon maaf, kedobel. Pantesan nggak ini. Double. Iya. Oh. It's nah. Ini misalkan Bapak Ibu mau ngerubahnya di sini ya. Jadi silahkan klik kombinasi fontnya. Atau Bapak Ibu silahkan coba cari teks. Ada enggak yang seperti itu? Nah, ini yang Pro ya, font Indonesia Pro, berarti kita enggak bisa pakai. Nah, ini pilihan-pilihannya. Ya, Bapak Ibu yang bentuknya seperti itu. Oke. Itu bentuk fontnya ya. Teks paragraf Anda. Nah, ini berarti pada yang subjudul ya. Tambahkan kotak teks. Nah, ini ketika tambahkan kotak teks, ini yang muncul. Teks paragraf Anda. Ya. Misalkan, nah, seringkali Bapak Ibu mungkin akan kesulitan dalam mencari ide-ide segar. Nah, makanya saya mencari yang namanya menggunakan ChatGPT. ChatGPT ini saya menggunakan chatopenai.com ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalaunya belum daftar, nanti silakan daftar.
Ini free Bapak Ibu ya, kecuali kalau Bapak Ibu upgrade ke plus, nah itu mungkin ada bayaran. Tapi kalau nya nggak di upgrade, nggak masalah dan free. Ya, misalkan misalkan saya pakai new chat. Nah, kita langsung tanya mengenai masalah, misalkan apa ya, guru penggerak. Nah, nggak ada nih. Salah. Kita pakai gunakan kita pasir putih. Oke, misalkan kita lagi pembelajaran tentang pasir putih. Nah, di sini kan banyak teksnya. Ini bisa kita copy paste. Kita pakai salin. Ini yang tadi yang bilang apakah bisa dikolaborasikan. Nah, ini bisa. Ini disalin. Terus kemudian bisa langsung, bisa langsung dimasukkan ke sini. Paste. Nah, terus kemudian teksnya, loh ini besar sekali dan banyak sekali gitu kan. Kita rubah di sini ukuran fontnya. Bisa kita cari jadi 12 dan lain sebagainya ya. Misalkan nih. Nah, atau kalau kekecilan dia agak besarkan dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau untuk pembuatan video dia nggak akan sebanyak ini untuk teksnya ya Bapak Ibu ya. Dia biasanya lebih ke Kali main apa sih ya di? Ibu pakai apa kok tambah habis teh pakai di bunga. Wang main apa ibu lo main apa lo? Lah nak lah. Oke, ini teksnya ya, contoh teksnya yang dari ChatGPT. Jadi untuk mencari ide-ide segar, Bapak Ibu bisa menggunakan chatopenai.com. Jadi misalkan kalau nanti tugasnya tentang apa gitu dan kemungkinan Bapak Ibu kekurangan ide segar, bisa menggunakan chatopenai.com. Tergantung dari kata-kata Bapak Ibu yang utamanya apa di sini. Maka jawabannya kan beda-beda. Misalkan dan jawaban Bapak Ibu kalau lihat di sini, jawaban dari ChatGPT itu dia menyangkut hal apa yang ditanyakan sebelumnya. Ya, misalkan ini ya. Ini saya tanya tentang pasir putih. Ketika pasir putih jawabannya seperti ini, terus kemudian saya tanya lagi, lokasinya di mana? Lokasinya ternyata ada di Australia, Maldives dan sebagainya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan nantinya seperti itu. Ya. Namun harus menggunakan kata-kata yang sekiranya bisa digunakan. Ya, kata-kata yang bisa pertanyaan dan lain sebagainya. Misalkan jurnal pembelajaran. L. Nah, ini kan pembelajaran anak-anak dengan pasir putih dan sebagainya. Jadi pastikan untuk menyertakan kata kunci yang spesifik. Nah, ini fungsinya saya memberitahukan tentang chatopenai.com ini adalah untuk Bapak Ibu seandainya memerlukan teks di dalam video Bapak Ibu. Ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini yang tadi. Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Halo? Udah cukup paham Pak Lutfi. Paham ya? Oke. Jadi ini unggahan ya Bapak Ibu ya untuk lanjutannya ya. Ini unggahan, terus ini ada rekam diri Anda. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau merekam diri dari Bapak Ibu sendiri langsung di video ini bisa digunakan ya. Terus kemudian ini unggah file ini dia dari laptop Bapak Ibu semuanya. Saya harap kalau untuk unggah file sambil dilihati filenya ini besar atau enggak. Kalau filenya besar, Bapak Ibu akan mengunggah filenya besar juga. Terus kemudian kalau misalkan
apa namanya, megabyte-nya besar ya, atau ukurannya besar juga akan lama lagi ya. Tapi kalau misalkan RAM Bapak Ibu besar, terus kemudian Bapak Ibu menggunakan kualitas internet yang bagus, ya saya yakin juga bagus cepat juga. Oke, unggahan ya. Jadi unggahan di sini bisa gambar, bisa video dan audio, dan semuanya bisa dimasukkan ke dalam layar Canva Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian, nah kalau seandainya Bapak Ibu pintar menggambar, silahkan gunakan alat menggambar ini. Ini penghapus, tinta, ya, dan sebagainya. Ini pengaturan besar kecilnya, ya, dan transparansinya. Oke. Nah, kalau di proyek adalah semua yang pernah Bapak Ibu kerjakan, ya, semua yang Bapak Ibu pernah kerjakan ada di sini. Dan di proyek ini pun Bapak Ibu juga bisa menggabungkan dengan video Bapak Ibu. Ya. Misalkan video. Ini video. Oke, ini tambah aja ya. Jadi kalau misalkan videonya seperti itu tadi, mendingan Bapak Ibu ditambah di sini. Karena dia pasti akan menghapus yang ada di sini ya Bapak Ibu. Menghapus, jadi tertutup, kecuali kalau Bapak Ibu mengecilkan lagi videonya. Jadi kayak gini. Ini kayak tadi ya. Nah, Bapak Ibu kecilkan lagi videonya. Jadi di sini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Yang saya buat ya, halo calon guru penggerak. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambah panjang dan membuat beda sendiri atau dibuat tersendiri, Bapak Ibu bisa nambah di sini. Nah, nambah di sini, dia masukkan ke sini. Oke, itu untuk yang di bagian proyeknya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Pak Lutfi, jika di atasnya mau kita masukkan logo-logo gitu, berarti itu tinggal diperkecil ya, gambar screen videonya ya? Ya, diperkecil aja. Nggak masalah. Tinggal kita masukin template video-videonya gitu ya? Apa Ya. logo-logonya gitu? Iya. Dan di sini ada edit video nih. Nah, edit video nih misalkan. Nah, menghapus latar belakang. Kalau sesuaikan ini masih beta ya, masih belum ini ya. Keseimbangan, kontras, dan sebagainya. Kalau hapus latar belakang, videonya berarti nggak ada anunya lagi kayak tadi. Kalau ada latar belakangnya. Terus kemudian ada pemutaran. Pemutaran itu tadi putar berulang di presentasi. Nah, misalkan kalau ada gambar yang kayak seperti tadi, yang di sini ya. Nah, yang di sini bisa menggunakan putarkan berulang saat presentasi. Ya. Nah, ini pemutaran bisa berulang di saat presentasi. Jadi dia akan gerak terus. Gitu. Oke. Jadi ini jadinya tambahnya banyak ya di sini ya. Pak Oke. Lutfi, Ya, silakan. itu untuk suara, apa kita upload sendiri atau bisa rekam dari situ, Pak? Dari Canva-nya, Pak? Oke, suara ya Bapak Ibu ya. Kalau suara, karena suara saya itu agak tidak begitu bagus ya, saya bisa menggunakan text to speech. Nah, ini ttsfree.com untuk membantu kita untuk biar suaranya bagus. Nah,
ketika Bapak Ibu membuka ttsfree.com, di sini tinggal kita tulis apa yang ingin kita ucapkan. Misalkan yang kita tulis tadi adalah nih, pasir putih. Misalkan sampai sini aja. Kalau untuk suara yang kayak suara orang dewasa atau anak kecil atau animasi itu gimana, Pak? Iya, dari sini bisa juga, Bu. Dari sini juga bisa juga. Jadi tinggal kita pilih nih, misalkan kita teksnya pakai bahasa Indonesia, berarti kita pilih Indonesia ya, karena teksnya Indonesia. Mana Indonesia? Nah, oke, Indonesia. Nah, di sini ada dua, ada suara gadis, ada suara Ardi yang laki-laki. Nah, kemudian kalau sudah selesai, di sini tinggal convert. Ini misalkan saya yang pendek aja ya, jangan, kalau panjang-panjang convertnya nanti agak lama. Nah, dia akan convert di sini sampai selesai. Oh, belum login ini saya. Oh, izin tadi belum login rupanya saya. Pantas nggak bisa masuk. Ya login Pak dulu. Lutfi, Ya, oke. untuk TTS free ini kita harus daftar dulu berbayar atau gratis, Pak? Ini gunakan aja dulu, nggak berbayar. Kalau seandainya mau lebih, ini ya pasti berbayar ya. Tapi kalau saya gunakan yang gratisan aja. Yang saya gunakan yang gratisan aja untuk ini aja. Berarti kita bikin akun dulu ya, Pak? Ya, bikin akun Di dulu. TTS. Ya. Tapi sebenarnya bisa juga melalui langsung Canva juga bisa juga. Jadi pakai audio ini. Jadi, oke, tadi sudah proyek, kira-kira nggak ada yang ditanya ya? Selain dari Bapak Ibu merekam sendiri, terus kemudian mengunggah filenya, ya audio di sini, ya. Jadi misalkan nih Bapak Ibu mau ngerekam nih pakai handphone ya, pakai handphone, terus ada MP3-nya kan. Nah, MP3-nya bisa diunggah di sini. Jadi kan di sini bisa. Ya. Terus kemudian dimasukkan sini. Nah, terus lokasinya di mana? Ini lokasinya di bagian paling bawah. Ya, yang biru ini. Kok biru sih? Ungu. Mohon maaf, ungu. Ya. Kalau kita coba seperti ini. Nah, oke. Terus caranya mengecilkan gimana? Mengecilkan misalkan terlalu panjang dan lain sebagainya, atau mau ganti-ganti teks, ganti-ganti suara dengan banyak suara misalkan, atau suaranya tersebut bisa mau menyesuaikan dengan apa itu namanya, dengan apa teksnya ya, dengan teksnya, ya tinggal kita potong-potong aja, kecil-kecil, potong-potong kecil gitu, terus nanti ditambahi lagi, ditambahi apa, suara lagi, ditambahi suara lagi, gitu. Ya, itu. Nanti bisa sinkronisasi irama, misalkan suara dari apa itu namanya, suara dari orangnya audio ini, misalkan ada suara orangnya ini pingin dibuat keras, berarti nanti ada sinkronisasi irama. Ya. Tuh. Nah, sinkronisasi irama, sesuaikan efek audio juga bisa juga. Nah, sesuaikan. Jadi Bapak Ibu silahkan coba di rumah ya, dan jangan khawatir kalau salah-salah. Karena dia posisinya online, jadi nggak akan pengaruh dengan laptop Bapak Ibu. Ya. Tuh, untuk ininya ya. Terus kemudian tadi apa ya, tentang suara langsung ya. Oke, tadi sudah sampai ke project, kemudian ke bagian aplikasi. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu ada yang berbayar dan ada yang harus dia kita online dulu ya. Apa itu namanya? Apa namanya? Register gitu ya, Pak? Ya, register, login dulu ya, login dulu. Jadi ini dia di beberapa aplikasi ini ya, dia akan ngelink ke aplikasi-aplikasinya atau ngelink ke web-webnya sendiri masing-masing. Ya, oke. Aplikasi yang saya gunakan adalah yang di sini. Nah, teks to gambar bisa juga YouTube, ini
Nah, SoundDraw, Tapcraft, ini yang beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu kalau mau mencoba, silahkan coba karena aplikasi-aplikasinya ini juga gratis juga, ya. Tapi ada juga yang berbayar kalau seandainya tadi ada tulisannya Pro, nah itu sudah nggak mungkin kita bisa masuk di situ, ya. Tapi ada juga aplikasi yang hanya beberapa kali coba, ya. Nah, ini saya berikan contohnya. Aplikasi yang hanya beberapa kali kita coba. Nah, aplikasi-aplikasi ini Bapak Ibu ya, nanti kalau sudah kita install, itu adanya di belakang sini, di bawah sini, audio, video, latar belakangnya. Aplikasinya ada di sini semuanya. Ya. Nah, ini aplikasi untuk wajah dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ini karena ini sudah mendekati hal-hal yang agak-agak sulit-sulit ini. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Tadi aplikasi yang suara itu apa namanya Pak? Aplikasi apa? Yang untuk apa, Bu? Yang suaranya berbeda dengan suara asli kita. Oke. Kita bisa Text menggunakan to speech ya Pak. oh ya, kalau untuk yang online-nya text to speech ini. Ya, text to speech ini. Ini misalkan tadi ya. Kita pakai ini. Ini saya sudah login ya, Bapak Ibu ya, saya sudah login. Nah, ini saya sudah login, terus kemudian kita gunakan bahasa Indonesia karena dia Indonesia. Nah, kalau bahasa Jawa ada juga ya, Indonesia. Nah, tergantung pilih Ardi itu berarti suara laki-laki, gadis suara gadis ya. Voice speech agents, ini kecepatan suara. Oke. Misalkan kita convert now. Nah, mungkin kita akan menunggu agak lama juga. Nah, oke. Pasir putih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis pasir yang memiliki warna putih atau sangat terang. Pasir putih biasanya ditemukan di pantai-pantai yang memiliki pasir berwarna terang. Oke, Bapak Ibu bisa download ini. Nah, download terus kemudian setelah di-download bisa dimasukkan ke unggah file. Jadi unggahan ini, unggah file ini. Terus kemudian nanti ada audio di sini yang bisa dimasukkan ke sini. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu misalkan punya berbagai macam ini ya, berbagai macam background ini kan ada dua nih ya. Kita backgroundnya kan ada dua, satu ini, satunya ini ya. Nah, berarti kemungkinan kalau mau kita buat text to speech-nya itu ada dua, tergantung apa yang ada di dalam ini tadi. Ya, tergantung apa yang ada di dalam sini tadi. Ya misalkan ini. Jadi durasinya harus pas gitu. Gimana? Durasinya harus pas suara sama template yang akan kita tayangkan gitu ya. Ya, kalau bisa seperti itu. Makanya bisa kita editnya dengan ini. Kita klik, terus kemudian kita arahkan, kita berhentikan di mana. Nah, ini kalau memberhentikannya yang sebelah sini juga. Nah, ini kan bagian akhirnya kita potong sampai mana suaranya. Gitu. Jadi ketika nanti membuat suara, kita juga harus lihat juga dulu kira-kira suara tersebut berapa menit digambar tadi. Oke, terus kemudian ini text to speech-nya ya Bapak Ibu ya tadi ya. Nah, ini bisa di-download. Nah, terus kemudian tipsnya adalah untuk menggunakan kata-kata yang jelas, jangan singkatan ya, yang pasti jangan singkatan karena itu kan sulit dibaca nantinya. Terus kemudian gunakan tanda titik, koma, tanda seru dengan benar. Kalau ketika Bapak Ibu tidak menggunakan tanda titik, nanti misalkan kucing melompati orang mati, kucing dan sebagainya, itu nanti akan jadi lucu nanti anunya. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan. Ya, jadi tidak ada jeda gitu ya Pak ya? Ya, harus ada komanya, kalau perlu dikasih koma untuk biar apa itu namanya? Biar lebih jelas dalam pengucapannya. Ya, itu. Jadi misalkan dia singkatan ya, misalkan singkatan ya apa namanya? Misalkan SMPN gitu. Jadi dibuat ada spasi. Kalau dicoba dulu, kalau dibuat pakai spasi dia bisa enggak, atau kalau enggak bisa berarti yang tanpa kalaunya tanpa spasi bisa ya berarti bisa, tapi kalaunya tanpa spasi enggak bisa berarti dia harus dipisah-pisah, misalkan S spasi P spasi N dan sebagainya.
Kira-kira seperti itu. Oke, ada ini. Halo? Halo? Pak Lutfi, maaf saya baru hadir. Oh iya, iya, silakan. Iya, tadi ketolak terus ya. Saya mau tanya cara download TTS free-nya. Oh, TTS free-nya. Kelewat tadi ya, apa udah dijelasin kapan gitu? Saya mau tahu. Kalau TTS free-nya ini sebenarnya kita kan login dia, yang pasti harus login dulu. Kalau nggak login dia nggak bisa ini ya, nggak bisa download ya. Terus ini sebenarnya free. Cuma nanti kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau memiliki yang lebih baik lagi ya mungkin bayar. Nah, tinggal kita ini kan ini teksnya ya, teksnya tadi ya, teksnya. Terus kemudian kita pilih ini ya, pilih bahasanya. Di sini bahasanya. Terus kemudian convert now. Convert now itu merubah tulisan tadi menjadi ucapan-ucapan yang menjadi kata-kata. Ya, terus kemudian di sini pilih download. Jadi setelah download dia akan langsung otomatis terdownload. Tidak akan nge-link ke web lain. Dia langsung terdownload. Oh, iya. Ya. Terus kalau boleh tahu Pak, spek buat laptop untuk biar enak itu di CGP itu gimana ya Pak? Sebenarnya kalau ngaruh nggak sih untuk download gitu? Kalau download namanya spek laptop itu kan pasti untuk download dan untuk membuat gambar-gambar video dan lain sebagainya kan pasti kan pengaruh ya Bapak Ibu ya, enggak mungkin enggak. Iya. Nah, iya. apalagi saya punya ini punya istri dengan punya saya ini agak beda. Jadi kalau kita download, saya mendingan pakai punya istri yang punya Fujitsu. Kalau download lebih cepat daripada yang lainnya. Tapi beda-beda sih tergantung speknya masing-masing. Tergantung speknya masing-masing dari laptopnya tadi. Secara otomatis ada harga, ada kualitas. Gitu. Minimal yang berapa tuh Pak speknya? Kalau saran saya untuk saat ini ya minimal laptop 4 lah, paling enggak 4, RAM-nya yang 4 GB. Tapi kan saya pakai yang 4 GB juga lemot ya Pak. Kenapa ya Pak? Kalau untuk itu bisa Ibu konsultasikan ke ini ya, ke tempat yang perbaikan laptop ya. Tapi biasanya cenderung lebih ke kebanyakan aplikasi, kebanyakan aplikasi. Kedua dia terlalu banyak dump filenya. Jadi banyak sampah-sampah file kayak recycle bin-nya gitu Pak. Enggak, kalau orang di ini itu kayak download yang nggak selesai dan lain sebagainya kan itu kan tersimpan sebenarnya. Download yang nggak selesai dan itu sebenarnya tersimpan. Nah, di situ yang biasanya yang memenuhi laptopnya itu saya mohon maaf ini lupa namanya saya. Gitu. Jadi itu biasanya yang memperlambatnya. Makasih Pak infonya. Terus kemudian kalau mau ganti lagi ya ganti dalam ganti hard disknya yang SSD lagi. Kalau SSD saya yakin lebih cepat lagi. Tapi bagaimanapun tetap kualitas sinyal kalau untuk upload dan download tetap kualitas sinyal ya Bapak Ibu. Kualitas sinyal itu utama juga. Jadi ada faktor internal dari laptop kita, ada faktor juga eksternalnya. Salah satu yaitu sinyalnya. Kalau sinyalnya misalkan sudah pakai Speedy, sudah pakai Iconet mungkin yang harganya yang transfer bed-nya tinggi ya kemungkinan harusnya cepat. Tapi balik lagi ke laptopnya lagi. Kalau internetnya sudah jaringannya sudah cepat, tapi laptop yang RAM-nya 2 GB, terus kemudian banyak aplikasi dan penuh ya kadang-kadang lumayan. Sama aja Pak ya. Jadi ada eksternal, internalnya ya Pak ya. Iya. Oke. Makasih Pak infonya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini tadi tentang suara ya, tentang suaranya itu text to speech ya. Text to speech ini suaranya. Oke, ini untuk audio ya. Nah, audio ini kita bisa untuk memberikan background suara. Jadi kadang-kadang kan kita perlu background suara yang pelan, santai. Nah, kita bisa menggunakan background suara tadi, ya kayak yang misalkan yang audio yang sudah saya isi tadi di sini.
suara isi tadi. Nah, mohon maaf ini ya, ini agak ganti-ganti. Nah, ini bagian sini ya, ini agak suara-suara yang saya sudah kasih. Oke. Nah, kalau suaranya agak keras dan lain sebagainya bisa sinkronisasi irama atau dia ada bisa di bagian ini, Bapak Ibu ya. Nah, volumenya dikecilkan, silakan kecilkan. Ya, atau dibesarkan, besarkan. Nah, kalau untuk background suaranya dikecilkan karena nanti mungkin ada lagi untuk apa itu namanya? Kita rekam-rekam lagi. Oke. Terus kemudian bisa video tadi ya, ini video tadi rekam diri Anda ya tadi ya, silahkan kalau mau mencoba nanti, karena kalau untuk saat ini saya tidak bisa untuk mencobanya karena webcamnya dipakai untuk Zoom, jadi nanti bisa crash nanti karena saling berkaitan dua-duanya. Oke, ini latar belakang, jadi kalau misalkan mencari backgroundnya lagi bisa menggunakan latar belakang ya. Terus kemudian terjemahkan. Ini misalkan ada bahasa-bahasa apa gitu yang Bapak Ibu pingin dibuat bahasanya kayak bahasa Jepang atau tulisan Jepang, dia bisa menggunakan kata terjemahkan di sini. Jadi misalkan ini sampai jumpa ini ya. Otomatis deteksi, oke, pilih bahasa, kita pakai bahasa Arab aja. Oke, kita pakai bahasa Arab. Halaman mau ditaruh di mana? Halaman 1, halaman 1, terjemahkan. Sudah selesai. Nah, inilah bahasanya. Tadi apa kata-katanya saya lupa juga kata-katanya. Jadi inilah bahasanya ya, perubahan bahasanya, perubahannya. Ya. Bahasanya berubah ke bahasa Arab ada ini. Itu ya, untuk terjemahkan. Kalau tidak salah untuk 4-5 ini dia sudah langsung terotomatis di situ ya Bapak Ibu ya, langsung otomatis di situ. Terus kemudian website. Nah, ini folder kosong. Ini bisa pilih websitenya. Kalau misalkan ada dari website yang ada gambar SVG dan lain sebagainya, ya, silahkan. Nah, ini yang agak-agak sulit ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. Kira-kira sudah siap yang agak-agak sulit ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nih? Baik Pak Solikin, kalau mau perjalanan pulang silahkan, hati-hati di jalan. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Yang untuk ini dulu, yang untuk sampai saat ini. Kalau suaranya ada 2 atau 3 langsung masukin di template situnya atau gimana Pak? Ya, langsung ditarik aja Bu, tarik ke sini, tarik ke bawah-bawah. Ya otomatis nanti di bagian bawah-bawah sini akan semakin banyak. Oh, bukan yang ke samping ya? Jadi adanya di bawah gitu. Itu nanti itu dong, apa namanya, tumpang tindih enggak? Nah, makanya di situ tadi nanti ada di sini Bu, ada pilihannya sinkronisasi irama, besar suara. Tapi kalau enak, memang enaknya ditaruh di samping. Jadi satu suara aja ditaruh samping. Itu lebih efisien. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Pak Nasudin, ada? Ya, ada Pak. Silakan. Misalkan kita menampilkan wajah kita atau pakai audio, terus teks itu menyesuaikan dengan ucapan kita itu apakah bisa, Pak? Teks menyesuaikan dengan ucapan kita. Jadi semacam ada tulisan, tapi ada pergerakan teks gitu loh, sesuai dengan narasi yang kita sampaikan. Apakah bisa di situ? Bisa. Cuma kalau membuat itu agak lama ya. Karena itu kan nanti seperti ini kan Pak, yang Bapak masuk mungkin seperti ini ya. Ya. Kita coba ya seperti ini. Apakah seperti ini Bapak maksudnya Pak? Apakah seperti itu? Halo? Halo Pak Nasudin? Ya Pak. Oh ya. Apakah seperti itu Pak maksudnya? Bukan. Maksud saya gini loh. Misalkan kita menyampaikan pesan pakai video atau
audio, Hmm? kita juga pakai tag juga, dan tag itu mengikuti pergerakan tag itu mengikuti ucapan kita gitu loh, atau audio kita. Nah, kalau untuk itu saya belum begitu paham ya Bapak Ibu ya. Tapi saya punya cara lain. Cara lainnya seperti Iya. apa? Gimana, Pak? Saya menggunakan screen-nya banyak. Jadi gambar-gambar ini saya buat banyak, tapi kecil-kecil. Terus kemudian saya kasih videonya suaranya itu sedikit-sedikit. Suara sedikit-sedikit. Atau kita langsung membuat suara kita sendiri dengan langsung merekamnya. Nanti Bapak Ibu yang bagian terakhir ya, nanti untuk itu. Jadi langsung gambar kita ada di bagian sini. Nah, gambar kita itu seperti ada di sini ya. Seperti sini, terus kemudian tergantung suara kita nanti. Jadi kita bisa langsung ngomong dengan teksnya tadi itu. Jadi maksudnya menyesuaikan teksnya dengan slide-nya ini berjalan. Itu cara mudahnya untuk mengakali yang punya Bapak Nasruddin tadi. Jadi nanti agak lama berarti Pak untuk Mana? agak lama untuk proses pembuatannya ya. Masih harus editing. Kalau itu berarti gini Pak, kalau yang saya carakan tadi posisinya adalah kita membuat backgroundnya dulu, membuat kata-katanya terlebih dahulu, baru nanti selesai kita langsung rekam posisinya dan tidak terlalu lama. Karena yang langsung kan kita nggak perlu editing suara lagi karena sudah pakai suara kita. Terus kemudian kita nggak perlu animasi apapun karena sudah ada wajah kita di situ. Iya. Oh ya. Tapi nanti ya Bapak Ibu ya, nanti kita masuk sampai ke situ. Itu bagian yang terakhirnya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi dulu enggak? Oke. Enggak ada ya sepertinya ya. Oke. Ada Pak, enggak ada. Oke, ini kalau ini tab graph ya, tab graph itu dia membuat tulisan dia bisa berbentuk-bentuk posisinya. Nah, ini berasal dari mana? Dari aplikasi tadi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu lihat cari aplikasi Canva, dia ada tipe craft gitu sih. Nah, nanti masuknya seperti ini. Nah, nanti masuknya di bagian bawah. Nah, nanti bisa seperti ini. Add to design misalkan. Nah, ini tip craft. Nah, kita ngeditingnya di sini dulu. Nah, ini Nah, jadi tulisannya seperti itu ya. Itu untuk editing kalau misalkan ada tulisan-tulisan yang mau diubah-ubah. Ya. Teksnya dari mana teksnya? Nah, Bapak Ibu silakan ngambil teksnya di sini. Di sini dirubah-rubah. Misalkan. Nah, terus kemudian update elemen. Itu ya. Untuk fontnya macam-macam di sini. Font itu adalah bentuk tulisan ya. Bentuk tulisannya seperti ini. Abi dan mainan yang semua yang pernah dipakai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi belum ya? Oke. Terus kemudian nah ini sudah anggap saya bisa. Oke, saya hapus. Kemudian ada ID presenter. Di ID presenter ini, tapi sayangnya di ID presenter ini dia terbatas ya. Karena dia langsung seperti presenter dan langsung sesuai dengan ucapan kita di sini. Langsung dengan teksnya. Jadi Bapak Ibu dua kali jalan sih kalau ID presenter ini, tapi bedanya adalah Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Presentasinya banyak. Nah, tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana. Ya. Misalkan ini. Terus kemudian background colornya misalkan warnanya belakangnya misalkan mau diganti silakan ganti. Nah, apa yang mau diucapkan itu harus ditulis di sini. Sebanyak apapun itu. Jadi selain text to speech tadi bisa menggunakan di ID L presenter. Cuma sayangnya ya ini ya Bapak Ibu ya. Ini hanya terbatas.
karena hanya 20 kali kalau nggak salah. Ini percentage rate -1 kreditnya. Jadi hanya bisa 20 kali untuk ini. Jadi saran saya yaitu tadi, lebih baik kita pakai wajah kita saja, lebih efisien dan tidak bayar dan tidak banyak ininya. Tapi kalau ini animasi ya Bapak Ibu, animasi. Sebenarnya juga bisa juga kita menggunakan animasinya, misalkan kita menggunakan Adobe Animate ini, kita bisa menggunakan karakter-karakter, nah, misalkan seperti ini, untuk menjadikan animasi-animasinya. Nah, ini menjadi animasi-animasinya. Kita bisa menggunakan Adobe Express yang animate audio. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya, kita kasih contohnya di sini. Nah, kita suaranya misalkan ini sama dengan kayak seperti text to speech tadi. Ya, misalkan ini bahasanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, takutnya nanti pembacanya salah. Ya. Karena kalau nanti misalkan kita pakai bahasa Inggris, dia akan membacanya seperti orang Inggris yang sedang membaca bahasa Indonesia. Oke, pilihannya antara Gadis dan Ardi. Saya nggak tahu kenapa kok Gadis dan Ardi saja yang ada. Kalau nggak ada nama kita di situ. Mungkin karena suara mereka suara ini. Nyaman tuh udah HP video. Nah, kemudian bisa pakai generate presenter. Mana dong dia? Coba sih. Pelajaran dengan diri. Kenapa dengan diri? Apa dah? Oh. Ini belum saya tautkan ya, jadi harus ditautkan dulu baru bisa. Kira-kira seperti itu. Amin. Oke. Sukses. Oke, kemudian kita kredit. Nah, ini ada 19 ya kredit left-nya ya. Jadi hanya 20 saja masalahnya ini. Kemudian kalau perlu dia harus harus bayar. Jadi mendingan kita pakai yang wajah kita, kalau lebih enjoy seperti itu sih. Atau misalkan kita pakai wajah kita direkam terus kemudian kita hapus backgroundnya pakai menggunakan alat seperti tadi. Nah, ini agak lama karena kata-katanya panjang, lupa untuk mengurangi kata-katanya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan enggak ya? Saya kira enggak yang ini. Oke, sambil menunggu ini ya. Ini karena lama kita enggak bisa rubah-rubah juga. Ya nanti posisinya dia akan seperti ini, dia akan mimik wajahnya akan berbicara dan dia bisa diposisikan dimanapun kita menginginkan posisinya. Ya. Gitu. Nah, kalau seandainya seperti Bapak Ibu tadi yang ingin punya langsung wajah kita dan langsung bisa kita edit suara kita, dia langsung ke bagikan di sini. Tapi ini pusing lagi. Oke, kita bagikan di sini. Kalau misalkan tadi pingin suara kita dan pingin wajah kita muncul di situ, kita bagikan lewat tampilkan dan rekam. Pasir putih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis pasir yang memiliki warna putih atau sangat terang. Pasir putih biasanya Oke, ini adalah suaranya ya. Oh, saya salah. Tadi saya dari gambarnya yang saya enggak langsung diganti. Enggak bisa langsung diganti. Oke, ternyata enggak bisa langsung diganti. Ternyata suaranya yang saya pakai yang suara laki-laki, sedangkan ini perempuan. Oke, ini ya. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini dia posisinya adalah dia seperti berucap, seperti berkata-kata ya. Nah, temukan di pantai-pantai yang memiliki pasir berwarna terang. Ya, ini ya Bapak Pasir Ibu. putih sering dicari oleh wisatawan. Ini kelasnya kayak gini, ini orang ini.
Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu mau memangkas dan lain sebagainya bisa pakai ini. Pokoknya semuanya itu editing videonya di sini, di atas ini. Kalau misalkan ada background bisa dihapus juga. Kalau misalkan kita pangkas biar kita lebih kecilkan lagi, biar lebih enak. Kalau yang berubah-ubah, pangkas. Oke. Baik. Terus kemudian pemutaran kita harus selalu cek pemutarannya, ya, berapa menit dan sebagainya. Ini harus sesuaikan dengan gambarnya, dengan apa? Dengan teksnya. Oke. Pak, mau tanya. Oke, silakan. Tadi ada tulisan upload di apa? Di ID presenter itu berarti bisa masukkan foto pribadi kita. Bisa. Oh, iya. Berarti dia udah langsung nanti akan mengedit mimik apa namanya? Bibir kita gitu ya. Ya. Oh ya, makasih Pak. Cuma Terus ini Pak, ya. saya kan ketinggalan tadi ya Pak. Oh. Saya ketinggalan, jadi di bawah di ID presenter itu ada beberapa aplikasi, itu fungsinya apa aja Pak? Tolong jelasin dong Pak. Yang mana Bu? Semuanya itu yang logo buat apa? Oh, Pixton. Oke, ini masih belum ya, masih baru sampai sini. Nanti kita turun ke bagian-bagian belakang. Iya, makasih. Kirain udah dijelasin semua fungsinya. Jadi ini ya, aplikasi-aplikasi ini Bapak Ibu bisa lewat di bagian aplikasi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada nih punya saya. Jadi aplikasinya kalau mencari Canva di sini. Atau mau jelajahi di sini juga bisa. Nah, Bapak Ibu bisa coba nih bagian foto buat ini. Silahkan Bapak Ibu coba semuanya. Yang populer misalkan, oh populernya apa saja nih? Oh, misalkan banyak contoh-contohnya. Silahkan coba. Dan ada juga yang tadi posisinya adalah berbayar, ada juga, dan ada juga yang posisinya gratis, memang free di Canva. Silahkan coba. Nah, misalkan membuat rangka bentuk, nah ini seperti ini bisa. Ya. Kemudian ini kalau misalkan membuat logo kecil ya, itu bisa di sini naruhnya. Ini format logo ya. Kalau misalkan membuat logo-logo bisa taruh sini. Logo apa? Ini Pixton. Nah, ini animasi-animasi ya. Animasi berdaya. Oke, silakan. Jadi animasi Pixton ini untuk melebih ke kita dalam apa ya? Melengkapi gambar-gambar aja. Jadi lebih ke bisa juga sebagai nanti bisa kita gunakan sebagai kayak petunjuk, gambar menunjuk gitu kan. Misalkan nah, misalkan kayak ini kan pakai Pixton nih, gambar toa ini ya. Gambar toa ini pakai Pixton atau bisa juga pakai ini. Misalkan nah, ini loh gitu. Nanti kita tinggal ngomong saja pakai rekaman. Jadi itu Pixton ya, gunanya Pixton. Saya belum mencoba untuk semuanya ya Bapak Ibu, belum mencoba semua aplikasi-aplikasi yang ada di ini ya, yang ada di sini. Tapi Bapak Ibu silakan coba. Misalkan cari aplikasi tentang apa, silakan dicoba. Misalkan tentang animasi atau gambar tentang hewan atau apa dan sebagainya, silakan coba. Itu tadi saya sarankan Bapak Ibu, yang pasti aplikasi Canva ini dia online sifatnya dan tidak akan bermasalah dengan laptop Bapak Ibu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu mendownload aplikasi aplikasi-aplikasi tertentu yang berbentuk Excel dan harus diinstal, dan itu kemungkinan bermasalah. Tapi kalau untuk Canva tidak akan ada bermasalah. Dan aplikasi video ini yang saya beritahukan tadi bisa digunakan untuk editing semuanya. Presentasi
Mohon maaf, anak lagi bermain plastik. Untuk presentasi sama juga. Jadi bisa juga sama seperti ini, ya. Dan ini pun hampir sama. Di bagian sampingnya hampir sama semuanya. Iki ya bukan beda kan Pak. Golongannya pakai ChatGPT terus pakai DID AI presenter itu lha iki. Aku sih belajar iki ya. Kan foto kita iso kan tag. Apa PPT update fitur anyar maneh. Apik saiki timbangan Pak. Apa? PPT dhewe ta? Iya. Apa kebilang? Syukur AI bisa. Enggak. Apa? Wis kirim ini ya. Daftar pisan pakai aku. Oke, itu ya untuk ini ya. Nah, ini untuk hiasan-hiasannya biasanya biar lebih semarak seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk ininya? Izin bertanya Pak Lutfi. Ya, silakan. Terkait tadi apa teks. Tadi kan teks itu kan bisa kita desain. Ya. Nah, kalau misalkan saya lihat kok desainnya seperti itu, apakah bisa nanti kita desain seperti garis luarnya itu merah atau seperti di Pixel itu kalau di aplikasi HP itu model lain kayak gitu bisa? Apa bisa Pak? Oke, teks ya. Iya, untuk teks tulisan itu loh. Mungkin ya teks anunya itu kan bisa kita bentuk tuh. Ini ya teks ini tadi ya. Iya. Ini teks ya, Bapak Ibu ya. Ini teks. Terus Bapak Ibu mau merubah modifikasi teksnya. Nah, teksnya ini Bapak Ibu kalau untuk seperti di Word ini ada fontnya di sini ya. Fontnya ini. Terus kemudian ini kan macam-macam bentuknya. Mungkin salah satunya seperti itu. Terus kemudian ada gaya teks. Gaya teks itu berarti teks yang besar, kecil, dan isi. Terus kemudian ada besar kecilnya. Ini warnanya, besar kecilnya, huruf tebalnya, ada garis bawah, ya. Ini huruf besarnya atau paku kurang besar dan sebagainya. Dan ini adalah ukurannya. Terus kemudian ini yang untuk meratakan samping, meratakan, nah, tengah dan sebagainya. Ini untuk daftarnya. Terus kemudian ini efeknya. Nah, efeknya itu tadi yang ada yang berbayang itu ada di efek, ya. Misalkan ini efeknya, offsetnya besar misalkan. Nah, misalkan efek, nah, kalau kelihatan seperti ini. Nah, terus kalau mau dibuat animasinya, mutar dan lain sebagainya ada di kostum. Ya, misalkan kedip teksnya. Nah, ini posisinya di belakang, depan. Transparansi itu misalkan kalau teksnya ini ternyata ada gambarnya, ada belakangnya, itu ada misalkan ada backgroundnya, maka dirubahnya melalui transparansi ini. Kalau misalkan tidak mau, jangan sampai diotak-atik lagi, ya pakai gembok posisinya. Jadi nggak perlu diganti-ganti posisinya. Oke, sampai sini Pak. Kira-kira bagaimana Pak Nasudin? Ya Pak, sudah Pak. Oke. Jadi ada lagi teks yang bisa kombinasi font. Nah, ini yang biasanya yang hampir seperti yang di art kalau misalkan di Microsoft Word. Dia pakai ini bisa juga, banyak macamnya. Nah, ini yang seperti ini, ya. Terus bisa juga pakai aplikasi yang saya bilang tadi, mana tadi ya, Tipcraft. Nah, kalau ini dia, misalkan, ya itu tadi, nah ini misalkan dibuat teksnya kayak gini, bisa. Nah, misalkan kayak gini. Bisa. Ya. Tapi ini pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi yang ada di sini. Bapak harus anunya dulu, masukkan aplikasinya dulu. Tapcraft. Nah, ini bisa langsung nih, kemudian tambah dengan add element to design. Nah, ini Tapcraft. Kira-kira sampai situ bagaimana?
kawan-kawan, rekan-rekan, ada yang tanyakan? Oke, presenter bisa rekam bisa, terus kemudian, oke, oke ya Bapak Ibu ya, seperti itu untuk ininya. Tuh, ya kan? Oke, ya bisa. Keluar sana, kalau dalam payah, kalau semakin. Terus kemudian Bapak Ibu ini saya harus menggunakan cara lain lagi ya. Kenyang-kenyang nonton HP dari siang malam. Taruh saya on dulu. Oke, Bapak Ibu ini yang untuk Canva hampir semuanya sudah selesai ya. Jadi seperti itu saja yang untuk Canva itu bisa seperti itu. Dan editingnya itu tadi Bapak Ibu tinggal masukkan di sini, editing besar kecilnya, panjang lebarnya juga di sini, suaranya juga ada di sini tadi ya. Terus kemudian, nah kadang-kadang Bapak Ibu pingin simple, pingin gampang, misalkan. Saya pingin teks saja, terus kemudian nanti saya ngomong sendiri pakai wajah saya misalkan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini. Ini mohon maaf karena sebenarnya kameranya ini kan sedang digunakan Zoom, jadi saya tidak bisa langsung menggunakan kamera langsung ya. Kita gunakan yang di sini, bagikan, ya. Terus kemudian tampilkan dan rekam. Nah, nanti Bapak Ibu akan kelihatan wajah Bapak Ibu di situ, terus kemudian Bapak Ibu bisa langsung ngomong sesuai dengan teksnya tadi. Nah, sebentar ya, saya masukkan ke yang sudah saya masukkan. Sudah saya buat ya. Gimana tadi ya, video. Movavi screen recorder. Nah, ini. Oh iya, apa ini? Oh, tak kira nggak jalan. Oke, movie dan oke lah. Oke, silakan Bapak Ibu amati ini ya di video ini ya. Nah, di sini ini posisinya adalah ini, terus kemudian pilih tampilkan dan rekam, ya. Nah, kemudian masuk ke studio rekaman. Kemudian silakan pilih mikrofon sama video Bapak Ibu, kamera Bapak Ibu. Nah, nanti akan terekam di bagian pojok. Nah, kalau sudah selesai, jadi kita bisa langsung ngomong sama langsung menyesuaikan dengan gambar kita. Kalau sudah selesai, nanti akan seperti ini. Nah, unggah rekaman Anda. Nah, kalau sudah selesai, silahkan posisinya adalah salin untuk di ini, atau unduh. Simpan dan keluar atau unduh. Nah, kalau biasanya lebih unduh. Kalau unduh itu berarti sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini posisinya ngunduhnya nanti di bagian sini langsung, ya, di bagian sini. Jadi tetap kembali ke Canva-nya terlebih dahulu, kemudian ada unduhnya. Nah, kalau sudah selesai, biasanya dia langsung ada di bagian pojok sini, unduhan Bapak Ibu. Ya. Ini saya percepat ya unduhnya. Nah, oke. Nah, ini di sini sudah langsung terunduh ya, Bapak Ibu. Langsung terunduh ya Bapak Ibu ya. Nah, atau seandainya jika belum terunduh, Bapak Ibu bisa memilih klik di sini. Bisa memilih bagian klik di sini. Nah, itu kalau seandainya belum terunduh ya Bapak Ibu ya. Tapi biasanya otomatis.
Oke. Terus kemudian di mana ya unduhan? Oh, ini kayaknya. Ini hasilnya ya Bapak Ibu ya. Wah, agak lama ini. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah kalau untuk Canva kayaknya sudah cukup. Nah, ini ada foto saya di sini. Tinggal kita ngomong-ngomong apa dan lain sebagainya sudah ada di sini. Tinggal kita mengikuti apa itu namanya? Teks yang di sini saja nantinya. Simpel kan Bapak Ibu ya? Saya yakin sudah bisa semuanya ya Bapak Ibu yang untuk belajar ini.